Dalam perhitungan, manusia menciptakan alat yang bisa berkembang melebihi harapan. Seperti yang kita tahu bahwa alat tersebut adalah komputer. Walaupun tujuan awalnya komputer diciptakan untuk memproses perhitungan, namun dalam perkembangan zaman, komputer digunakan dalam berbagai aspek karena perkembangannya. Sebagai contoh, pada zaman dahulu komputer berbentuk kalkulator digunakan untuk menghitung berbagai perhitungan seperti tambah, kurang, bagi, kali, dan perhitungan-perhitungan lainnya. Akan tetapi, komputer zaman sekarang digunakan tidak hanya dalam perhitungan, akan tetapi dalam komputasi grafis, perhitungan matematis lebih lanjut, maupun penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari seperti saham, komunikasi, timer, pendeteksian melalui sensor, dan lain sebagainya. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan teknologi khususnya semikonduktor atau yang kita tahu sebagai chip di dalam komputer itu sendiri. Dalam komputer sendiri, terdiri dari puluhan ribu, bahkan ratusan sampai triliunan transistor seperti komputer PC yang kita pakai saat ini. Susunan-susunan ini memungkinkan kita memperhitungkan dengan aturan aljabar Boolean. Prinsip dasar dari komputer adalah hidup atau mati. Sejarah komputer secara garis besar dibagi menjadi dua era, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah 1940. Sebelum tahun 1940, komputer hanya berfungsi sebagai kalkulator. Setelah tahun 1940, komputer telah mengalami 5 kali perubahan dan terus berkembang hingga saat ini. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi yang disebut sebagai Enigma. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputer dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan penuh. Jadi berbeda ya guys dengan komputer pada saat ini. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Dan berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu atau yang kita sebut pada saat ini sebagai IC. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA atau Organisasi Luar Angkasa Amerika Serikat menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, yaitu program luar angkasa ke bulan, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Rizal Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan VAX-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh, atau yang kita sebut sebagai Unix. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang kita kenal pada saat ini, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud pada saat ini. Seperti menggunakan masukan visual, belajar dari training, bercakap-cakap secara sederhana, bahkan sampai dengan deep talk yang jauh lebih sulit daripada percakapan sederhana atau percakapan sehari-hari.